Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasr bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Pondok Pesantren. Kali ini saya ceramah di YouTube, itu yang jarang sekali para ustadz para penceramah menyampaikan. Dengan berat hati saya sampaikan, walaupun pahit, walaupun tidak enak, akan saya sampaikan, yaitu yang berjudul adalah, judulnya sih gampang sekali, berjabat tangan. Jabat tangan ini, nah berjabat tangan begitu, istilah bahasa Jawanya itu salaman. Nah, semua orang itu ngerti dan bisa, kalian semuanya melakukan yang namanya jabat tangan. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, yang namanya jabat tangan itu ya bermacam-macam. Terutama ada cara barat yang berjabat tangannya itu cium sama cium-ciuman. Ada yang cara Cina yang pakainya begini. Cina kan begini. Ya, itu jabat tangannya begini. Ada yang apakah kalau perempuan sama laki-laki ada cuma dari kejauhan begini, ada. Terus yang namanya jabat tangan itu ya ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang dapat pahala, bahkan ada yang berdosa, bahkan ada yang sebaiknya tidak usah jabat tangan, itu ada. Makanya kan saya sampaikan di sini, mana yang harus, mana yang berpahala, mana yang wajib, mana yang tidak boleh. Itu akan dengan pahit, dengan berat hati akan saya sampaikan di sini. Pertama, orang mengajarin anak, terutama yang mau TK, mau keluar dari rumah, sini jabat tangan dulu, cium tangan dulu. Nah, sama cucunya, sama anaknya suruh jabat tangan ini. Nah, ini orang tuanya tuh jangan diem, jangan cuma begini doang, supaya berpahala. Jadi orang tuanya tuh mulutnya sambil mengucapkan barokallah. Itu kalau anak cucunya, minantunya jabat tangan, lalu dengan mencium tangan, yang diciumnya tangannya, yang ciumnya tuh mulutnya harus refleks barokallah. Itu berpahala kalau yang begitu. Kalau yang pengen pahala itu gampang kan? Semua orang bisa kan? Tapi banyak yang belum ngerti. Itu pahala. Dapat pahala kalau barokallah itu. Semua orang bisa. Gak ada yang tidak bisa. Tapi yang mengamalkannya ini yang masih jarang sekali. Nah, terus saya mau ingat ada yang larangan. Tentang larangan tidak berdosa, tapi sebaiknya jangan. Orang mau masuk ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid, lalu ada orang teman di pintu, lalu berjabat tangan. Itu waktu untuk tahiyatul masjidnya itu udah tidak ada. Jadi sebaiknya ya sudah tidak jabat tangan lagi. Udah tinggal masuk aja lalu sholat. Nah, kalau habis sholat ya terserah. Nah, begitu juga berjabat tangan seorang habis berjamaah al-kubur. Itu jangan dikatakan itu tidak ada di hadis, walaupun tidak ada di hadisnya, itu
dia kan berarti oh ini yang datang, ini tentang ini, oh ini nggak datang, itu kelihatan semua. Jadi kalau berjabat tangan, nah, itu baik. Nah, begitu juga berjabat tangan, ada yang wudunya batal, ada yang tidak. Nah, berjabat tangan dengan anak kecil yang wudunya walaupun sama lain jenis ya tidak batal. Nah, ada yang batal tapi tidak berdosa, ada. Jadi bermacam-macam, makanya harus diperhatikan di sini. Contoh kayak dengan tetangga yang sudah tua perempuan, sininya saya laki-laki masih muda. Lalu berjabat tangan, lalu di antara salah satunya punya wudhu, yaitu wudhunya batal tapi tidak berdosa. Nah disinilah, kenapa kok gak berdosa? Disinilah harus kita perlu tahu. Karena orang jabat tangan pun kalau laki-laki sama perempuan kadang-kadang sering apa ya? Ya sering istilah bahasa listriknya tuh nyetrum gitu. Nah itu yang nyetrum itu yang dosa tuh. Nah itu. Nah, kalau udah yang tetangga yang tua toyok-toyok ya itu sih nggak nyetrum. Makanya kalau wudhunya sih tetap batal tapi tidak berdosa. Nah, begitu juga dengan keluarga besar kumpul laki-laki perempuan berjabat tangan semua itu boleh. Tapi ya kalau yang punya wudhu sih tetap batal tapi tidak berdosa. Yang berdosa itu yang ada hasrat, ada minat, keempat mata berjabat tangan, ya itulah yang kena, bukan sekedar batal, itulah yang berdosa. Jadi ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa, ada yang sebaiknya tidak berusaha jabat tangan, dan ada yang berjabat tangan itu dari jauhan begini, jarak 1 meter. Nah itu kalau perempuan sama laki-laki begitu, kalau sama laki-laki sih ya nggak usah begitu. Maaf, saya sendiri tahun kemarin ada yang mengajak salaman dari jauhan jarak 1 meter, saya langsung jawab protes. Salamannya aja mau kau lah biasa banget, langsung biasa, nggak terima saya diajak jabat tangan gitu. Soalnya yang mengajak jabat tangannya itu perempuan, ya boleh saja dari jauhan begitu, tapi sama laki-laki lalu begitu saya tidak terima. Bahkan jangan begitulah, itu namanya suul adab. Nah, ini saya kembali lagi bagi orang-orang tua, para kiai, para ustadz, para orang tua yang diajak jabat tangan oleh anak muda, yang anak mudanya itu mencium tangannya, jangan lupa langsung refleks berbunyi mulutnya barokallah. Kencang segitu nggak apa-apa, barokallah, barokallah. Jangan berbisik, jangan gitu, tapi langsung aja barokallah, barokallah. Itu berpahala. Nah ini banyak yang tidak ngerti, banyak yang tidak tahu, disangkanya kadang-kadang berjabat tangan itu ya begitu berbaca-baca. Ada yang cuma wudhunya batal, tidak berdosa, ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa, ada yang tidak perlu, seperti orang mau sholat tahiyatul masjid ya tidak perlu. Sudah tidak ada itu waktu sholat tahiyatul masjid sudah tidak ada kalau udah berjabat tangan dengan orang itu, apalagi bicara itu sudah tidak ada. Jadi yang namanya waktu tahiyatul masjid ya nanti sebenarnya jadi urekannya nanti di judul ini, si judulnya yaitu judulnya berjabat tangan itu. Terus ya kalau sama anak-anak ya diginikan sama itu bukan diginikan, suruh cium gitu. Sambil orang tuanya sambil mengucapkan barokallah. Karena sekarang masih jarang orang yang ngerti barokallah aja tuh gampang, tapi jarang yang ngerti tangan lalu orang tuanya mengucapkan barokallah, jarang itu. Jadi asal sebawanya yang dia mencium tangannya, saya yang dicium, orang tua yang dicium tangannya harus refleks mengucapkan barokallah. Itu berarti dapat pahala. Ini
ini sangat diperlukan etika akhlak yang termasuk akhlakul karimah, akhlak mulia jabat tangan itu. Tapi ya begitu, harus tahu mana sih yang dosa, mana sih yang dapat pahala, mana sih yang tidak berdosa, mana yang tidak perlu. Itulah yang tadi saya terangkan. Ya, jadi bermacam-macam jabat tangan acara orang barat, cium-ciuman itu jangan ditiru. Jabatannya orang Cina yang begini, ya itu jangan ditiru. Jabatannya seperti orang Islam. Nah, ada juga yang jabatan kayak orang haji gitu, rangkulan gitu, ya tidak usah begitulah. Itu khusus untuk orang haji saja. Kalau kita orang biasa jabat tangan, cukup dengan ya biasa. Tapi saya ingatkan tadi, kali lagi, kalau anak muda dengan orang tua, sesungguhnya orang lain lalu punya wudhu diantaranya batal tapi tidak berdosa. Kalau sama-sama muda lalu bukan muhrim, lalu keempat mata berjabat tangan, itu berdosa. Ya, jadi ada yang tidak berdosa, ada yang tidak berdosa. Kalau kumpulan keluarga sama saudara tidak ada atau tidak, itu tidak berdosa. Tapi kalau punya wudhu tetap batal. Itu kalau masuk masjid ada orang tidak mau tahiyatul masjid, tidak usah jabat tangan lagi karena waktu untuk tahiyatul masjidnya habis, tidak ada. Itulah caranya. Maka perlu sampaikan di sini masalah jabat tangan kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, tapi masih banyak yang belum tahu, banyak yang belum ngerti. Makanya dengan berat hati saya sampaikan di sini mengenai tentang jabat tangan. Itulah diantaranya. Dan jabat tangan itu ya berpahala. Kalau yang tepat sasarannya sih seperti anak muda ke orang tua, lalu orang tuanya mengucapkan barokah, itu berpahala. Jangan dikirain biasa-biasa tidak berpahala, berpahala. Amalan-amalan kiai itu begitu. Para kiai itu kalau ada yang ajak jabat tangan lalu dicium tangannya tuh refleks mulutnya barokallah. Memang harus begitu. Sekali lagi saya sampaikan bagi para ustadz, para kiai, para orang tua, kalau ada yang anak muda yang mengajak salaman, langsung mulutnya refleks barokallah, barokallah, itu berpahala. Sekian saja. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dula Manji, Kiai Mas Dula Manji, Kiai Mas Dula